pada kesempatan hari ini saya dengan Ibu Nur Ilmia merupakan guru PAI di jurusan Perikanan SMK Suko. Dan pada hari ini saya akan berbagi mengenai implementasi KSE yang diintegrasikan dengan perangkat. Ini Bu Ilmi. Nah, baik Bu Ilmi, sebelumnya saya mau memberikan info dulu. Kan kemarin Bu Ari menjelaskan yang di aula. Jadi KSE itu ada 5: kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini empat. Satunya adalah pengelolaan diri. Ya, saya diulangi: kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, terus kemampuan relasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini mau kita masukkan ke RPP. Kalau kesadaran diri itu yang berkaitan dengan dirinya anak-anak begini, misalkan anak-anak itu berdoa sebelum mulai pembelajaran, itu masuk ke kesadaran diri. Kalau kesadaran sosial itu misalkan temannya ada yang presentasi, anak-anak mendengarkan, itu kesadaran sosial. Kemudian kemampuan berelasi, anak-anak bekerja kelompok, itu kemampuan berelasi kan di bukunya pasti ada. Kemudian yang keempat itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saat anak-anak mengerjakan itu kan pasti mereka menjawab kan. Nah, di saat menjawab itu mereka ada keputusan di situ. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk mengelola diri. Saat Bu Ilmi ngasihkan tugas ke anak-anak, anak-anak mengerjakannya tepat waktu atau tidak, itu masuk ke pengelolaan diri. Nah, sekarang kita lihat di RPP-nya Bu Ilmi ya. Jadi misalkan seperti ini, mulai dari pertama. Ya Bu Ilmi, nah ini kan topiknya, tujuan pembelajarannya sudah jelas Bu Ilmi, nggih. Ini langkah-langkah. Iya. Ini tujuannya berarti ada 4. Nah, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, KSE-nya itu bisa dimulai dari sini Bu Ilmi. Nah, peserta didik menjawab salam dari guru. Berarti di situ ada kesadaran diri anak-anak. Nah, monggo ditulis di situ dalam kurung KSE kesadaran diri. Ya, KSE kesadaran diri. Nah, kesadaran Ya Allah, pelan-pelan. tutup. Kurung tutup, siap. Nah, kemudian salah seorang peserta didik memimpin doa bersama. Nah, kalau memimpin doa bersama itu kan juga kesadaran diri atau masuk ke kemana Bu Ilmi? Kalau menurut Bu Ilmi? Kalau memimpin kesadaran diri, betul. Berarti masuk ke kesadaran diri. Oke, monggo dituliskan di sampingnya. Di sini ya Bu Amit. Sini. Kesadaran diri. Dalam kurung juga. Oke. Kesadaran diri. Oke, monggo di scroll ke bawah, silahkan. Nah, terus nomor 3 Bu, nggih. Nih yang atas ini tadi. Nah, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Berarti kalau menjawab pertanyaan itu kan anaknya berarti sudah dan kaitannya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Berarti anak-anak itu kan sudah belajar. Nah, berarti artinya di situ ada pengelolaan diri, manajemen diri anak-anak. Mereka nyiapkan sebelum masuk ke kelasnya Bu Ilmi, mereka belajar dulu. Nah, berarti KSE-nya di situ adalah pengelolaan diri. Manajemen atau pengelolaannya, monggo yang mana, manajemen atau pengelolaan? Intinya sama saja kan? Sama saja. Kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan materi sebagai sumber belajar, video YouTube dan website di Classroom. Nah, saat guru menginformasikan, berarti Bu Ilmi kan sedang menjelaskan ke anak-anak. Yang anak-anak itu mendengarkan atau tidak, berarti itu masuk ke
anak-anak misalkan Bu Ilmi menjelaskan, terus anak-anak itu nggak dengarkan, berarti kan mereka tidak sadar kan. Nah, berarti kalau ini harapannya kan anak-anak itu mendengarkan Bu Ilmi. Berarti ditulis di situ KSI-nya kesadaran diri. Kesadaran diri sama. Nah, kemudian yang nomor 5, peserta didik mengajukan pertanyaan. Nah, berarti kan juga kesadaran diri. Bisa kesadaran diri, bisa pengelolaan diri. Nah, monggo ditulis yang mana, atau dua-duanya juga boleh. Pengelolaan diri atau kesadaran diri. Oke, monggo yang nomor 6 juga seperti itu. Nomor 6 kira-kira masuk kemana Bu ini? Kalau menurut jenengan? Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi berkompetensi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti anak-anak ini mendengarkan. Berarti masuk ke berapa itu? kesadaran diri juga kesadaran bisa diri ya? juga bisa. Jadi nggak harus ini ya? Nggak harus. Pokoknya 5 tadi, kesadaran diri itu yang berhubungan sama dirinya, kesadaran sosial itu yang berhubungan dengan orang lain, pengelolaan diri itu manajemen diri itu anaknya. Yang perlu dihafal. Terus kemampuan berelasi itu untuk kelompok-kelompokan. Menjawab Coba. Mengamati gambar yang ada, peserta didik mengamati gambar atau video yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Berarti masuk apa Bu kira-kira? Kan berarti peserta didik mengamati, berarti dia kan harus mengelola dirinya. Pengelolaan diri ya? Betul, pengelolaan diri supaya tugas-tugasnya selesai tepat waktu. Nah, sampai poin 8-9 itu juga sama Bu, pengelolaan diri semua, karena kan berkaitan dengan dirinya. Ini ya. Sebetulnya hanya gitu aja. Gitu ya tiap dimasukkan ke 5 kompetensi yang sosial emosional. Sampai? Nah, sudah. Nomor 10 kira-kira apa Bu? Nomor 10 membaca berkaitan dengan ya intinya ini kan juga kesadaran diri. Ya, betul. Ya, membuka website juga sama, kesadaran diri. Intinya kesadaran diri sama pengelolaan diri itu hampir sama. Cuma kalau pengelolaan diri itu lebih ke tugas-tugas. Kalau kesadaran diri lebih ke anak-anak tingkah lakunya kalau di sekolah, kalau di kelas. Ini berarti berkaitan dengan kandungan ini sama. Pengelolaan diri bisa, pengelolaan diri karena berkaitan dengan tugas. Pengelolaan kurang Bu. Kebalik Bu Il. Pengelolaan itu dihapusnya apa? Bu Ilmi enggak pakai kacamata loh. Biar ya, saya bawa sini Bu. Saya. Pengelolaan diri sudah. Nah, kalau sudah peserta didik membentuk kelompok. Nah, kalau sudah bicara kelompok-kelompok berarti kemampuan berelasi. Ini kemampuan ya? Kemampuan berelasi.
Terus yang selanjutnya guru membagikan LKPD, berarti anak-anak sudah mulai mengerjakan tugas. Kesadaran diri, Kesadaran ini bisa, masuk pengelolaan juga pengelolaan ya. bisa. Pengelolaan diri ya. Oke. Terus ini ya. Terus ini Peserta didik mengajukan pertanyaan, berarti masuk ke kesadaran diri. betul. Kemudian mendiskusikan LKPD. Pengelolaan ya. Betul. Gitu ya. Jadi hanya gitu aja sudah. Ini sama ya. Sama, pokoknya kalau masih dalam kelompok penugasan tuh Itu yang membuat, nah peserta didik membuat apa ini Bu, ketutupan membuat kesimpulan gitu ya. Nah, kalau sudah kesimpulan berarti pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian peserta didik menyampaikan hasil diskusi, berarti teman-temannya yang lain harus mendengarkan. Berarti kesadaran sosial ini sudah mulai berhubungan dengan orang lain, berarti mulai kesadaran sosial. Terus yang nomor 20 Nomor 20 juga menanggapi, kan artinya kan mereka respect sama temennya, masuk ke kesadaran sosial juga. sama ya. Berhubungan dengan orang lain, dengan teman, mendengarkan guru. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Ini juga 21 menuliskan perbaikan hasil masukan. Berarti kan artinya masuk juga kesadaran diri apa? kesadaran menuliskan perbaikan untuk temennya, berarti kesadaran diri masuk, kesadaran sosial juga masuk karena itu untuk temennya juga. Berarti kesadaran diri dan sosial. Dan sosial. Kesadaran Bu. Iya sih. Ini nggak usah dah ya? Nggak apa-apa. Ininya kurang. Tambahin. Oh, kesadarannya nggak usah. Ininya kurang nih. Kesadaran diri dan sosial. Terus peserta didik menuliskan kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan masuk kemana kira-kira? Masuk Kesadaran sosial. masuk ke ini Bu, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Karena Ini ya? kesimpulan. Pengambilan ya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian guru mengarahkan hasil kesimpulan peserta didik. Mengarahkan hasil kesimpulan berarti arahnya kepada kesadaran sosial karena anak-anak harus mendengarkan Bu Ilmi. Kemudian guru memberikan umpan balik berarti juga kesadaran Sosial.
Mengumpulkan berarti juga, kalau mengumpulkan berarti kesadaran diri. Iya. diri. Kesadaran diri. Kemudian yang selanjutnya peserta dibimbing guru untuk membuat kesimpulan. Nah, berarti kalau membuat kesimpulan adalah pengambilan Keputusan. Nomor 27 juga sama. Oke, kan kesimpulan. Terus 28. Apa? Lagi. Nah, guru melakukan evaluasi pembelajaran, berarti anak-anak harus mendengarkan, termasuk Kesadaran diri. Bisa kesadaran sosial juga bisa. Terus kelas 9, guru menugaskan peserta didik membaca materi yang akan dipelajari, berarti masuk ke Kesadaran diri bisa, manajemen diri juga bisa, karena kan anak-anak di rumah kan harus belajar lagi, Berarti manajemen. diri. Kemudian guru menutup pembelajaran kesadaran diri. Seperti itu caranya lebih baik. Berarti tiap poin pembelajaran dimasukkan itu Ya, ya. dimasukkan. Kalau memang masuk, kalau memang enggak ya enggak usah. Mana Bu Ilmi sudah mendapatkan ini? Alhamdulillah, dengan adanya langsung seperti ini kita bisa menambah ilmu juga, mendapat juga. Terus intinya kita saling berbagi. Ya. Ini ini yang sama tulis yang ada 5 itu. Oh ya. Sebentar Bang, sini enggak apa-apa dah. Atau di Word yang Oh, baru iya, aja. iya. Biar nggak ganggu itu. Gini Bu. Bikin Word baru, Ctrl N. Oh gitu ya. Ya. Nomor 1 langsung ya. Ya. Apa judulnya tadi? Kemampuan sosial emosional. Enggak, judulnya apa tadi? Yang awal-awal yang ada 5 itu. Nah, iya itu KSE itu. Oh iya itu. KSE kan kepanjangannya kompetensi sosial emosional. Apa? Kompetensi sosial emosional. Satu. Tuh, kesadaran diri. Dua, kesadaran sosial. Tiga, pengelolaan diri. Kemampuan berrelasi.
keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti 5 poin ini nanti. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah paham mengenai ini. Apa? KSE. KSE. Oke, kalau begitu Bu, sudah. Nah, makasih Bu. Sama-sama. Nah, oke.